Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Semuanya sudah pada sarapan kan? Sudah. Ya, kalau sudah berarti harus semangat pada pagi hari ini karena ini materi terakhir pada bab 3. Nah, kemarin kan Ibu beri soal ada 3 nomor ya. Itu yang ikut Zoom ini sudah pada kerjakan semuanya? Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bahas dulu ya untuk memantapkan kalian supaya minggu depan pas ulangan harian kalian lebih mantap lagi. Nah, kemarin kan ada 3 soal. Yang pertama itu kan sebutkan struktur bagian tumbuhan. Ada yang masih ingat struktur bagian tumbuhan? Ada akar, daun, biji, terus buah, batang. Ya, batang, lalu akar, biji, buah, lalu Daun. ya, satu lagi. Bunga. Ya, betul. Jadi masih ingat semua ya struktur dari tumbuhan. Nah, lalu yang nomor 2 itu kan ada jelaskan tumbuhan yang memiliki akar serabut. Masih ingat akar serabut? Apa? Contohnya? Jagung, padi. Ya. Kalau akar serabut itu yang dia memiliki struktur akar yang seperti apa? Yang bercabang-cabang. Akar dia tipis dan menyebar ya. Terus kan yang soal terakhir itu perbedaan sklerenkim dan kolenkim. Kalau kolenkim itu dia bagaimana? Jaringan. Ya. Kalau kolenkim, ingat ya, kalau kolenkim dia itu menyokong bagian tubuh yang masih aktif. Contohnya pada batang. Kalau sklerenkim kan yang sudah mati, itu contohnya pada batok kelapa. Ya, batok kelapa, betul sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir pada bab ketiga ini, struktur dan fungsi jaringan. Nah, pada bab ini, pada materi ini kita akan membahas teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Jadi teknologi apa saja yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan ini. Menyebutkan contoh pemanfaatan struktur tumbuhan dalam teknologi. Jadi teknologi apa saja yang terinspirasi dari tumbuhan yang bermanfaat untuk teknologi seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar stomata kaktus. Nah, pada malam hari dia ini akan membuka stomatanya, tapi pada pagi hari atau siang hari dia itu akan menutup. Ini ya perbedaannya kelihatan sekali di sini dia membuka, terus pada siang hari dia akan menutup. Pada stomata dia terdapat sel penjaga. Ini sel penjaganya itu yang putih-putih ini sudah agak membesar ini. Nah, bedakan dengan sel penjaganya siapa namanya? Stomata pada siang hari. Beda ya. Nah, fotoreseptor pada stomata terdapat sel penjaga yang memiliki fotoreseptor pada siang hari. Nah, fotoreseptor ini menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga ini menjadi mengecil dan stomata menutup. Nah, ini adalah air, H2O ini air. Nah, ini ion-ionnya. Jadi,
pada siang hari fotoreseptor itu menangkap cahaya. Pada siang hari dia menangkap cahaya dan menyebabkan airnya itu dalam sel penjaga dipompa. Nah, dipompa itu dia akan keluar dengan bantuan ion-ion. Dengan bantuan ion-ion, akibatnya sel penjaga ini menjadi mengecil. Sel penjaga menjadi mengecil dan stomatanya menutup. Tapi pada malam hari akan dipompa kembali masuk ke dalam sel penjaga, akibatnya sel membesar dan stomata pun terbuka. Jaringan penguat dibagi menjadi dua. Ada jaringan apa? Jaringan kolenkin. Ya, ya, betul. Jadi ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, kalau yang kolenkim itu dia menyokong apa? Bagian tubuh yang masih apa? Pada organ tubuh Apa? dan Masih hidup atau aktif. Ya, contohnya? Tumbuh muda dan mempan. batok kelapa. Kok batuk kelapa lagi? Tadi kan Batang. kok batuk kelapa lagi? Batuk apa lagi? Batang. Kolenkim apa tadi? Contohnya? Batang. Batang. Ya, kan dia yang masih hidup ya, batang. Kalau yang sklerenkim, dia itu yang sudah mati. Contohnya tadi itu, si batok. Nah, Kelapa. nah kalau, betul ya. Terus, nah, jaringan pengisi. Nah, jaringan pengisi ini kan dia itu jaringan pengisi atau jaringan parenkim ya. Dia itu jaringan yang mengisi ruang-ruang antara sel. Nah, contohnya itu di bagian daun itu ada 2 jaringan. Ada yang tahu? Kelapa daun pisang. Kok kelapa daun pisang? Wih, dalam mati. Jaringan palisade dan jaringan spon. Iya, jaringan palisade atau jaringan spon. Nah, keduanya itu jaringan ini mengisi ruang-ruang di bagian daun. Nah, jaringan palisade dan spon ini memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Karena dia mengandung zat hijau atau apa? Daun klorofil. Daun atau klorofil. Daun dan klorofil. Zat hijau atau Klorofil. klorofil. Daun atau klorofil. Ya, itu kloroplas. Nah, itu ya. Nah, karena ini sisa 10 menit, jadi Ibu mau menarik kesimpulan. Kita narik kesimpulan sama-sama dari materi yang pertama Ibu jelaskan. Materi tentang struktur tumbuhan. Bagian-bagian struktur tumbuhan, masih ada yang ingat? Struktur tumbuhan tadi apa saja? Kaila. Mana Kaila? Ya. Struktur bagian tumbuhan. Ada batang, daun, bunga dengan buah biji. Iya, betul sekali. Jadi ada, siapa tadi namanya itu yang Ibu panggil Siti? Jadi struktur bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji ya. Itu namanya struktur dari apa namanya tumbuhan. Nah, kesimpulannya, teknologi yang terinspirasi pada tumbuhan ada beberapa. Yang pertama, apa tadi? Mengkilap. Ya, lalu? Mengkilap.
Pengkilap, lalu Sensor cahaya. ya, terus Pemurnian apa? alat air. Ya, alat pemurnian air. Terus satu lagi panel. Panel surya. Nah, lalu ya, benar. Lalu panel surya dia terinspirasi dari Fotosintesis. panel surya terinspirasi dari fotosintesis. Terus sensor cahaya terinspirasi dari Stomata kaktus. lalu si pengkilap lapisan pelindung Kutikula. kutikula.